di daras 17 ya. Dan kita belum membahas seluruh apa namanya materi di daras 17, afwan 16. Kita sambil ulangi. Baik, kita mulai afwan. Nah, belum muqaddimah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Naam. Baik, jadi di ad-darsu as-sadisa asyara, pelajaran 16 ini kita kemarin sudah mempelajari sebagian dari tasrif yuridu, karena bentuk fiil ini berbeda dengan fiil-fiil yang telah kita biasanya apa ya pelajari ya. Jalasa yajlisu, qara'a yaqra'u, anta taqra'u, ana aqra'u. Biasanya huruf pertamanya itu fathah, kalau ini dengan dhammah ya, sedikit berbeda. Huwa, kita tahu huwa yuridu, hiya turidu, turidu, anta turidu, anti turidina ya, anti turidina. Kemudian hum yuriduna, hunna yuridna. Kemudian antum turiduna, antunna turidna, ana uridu, nahnu nuridu. Seperti itu. Nahnu nuridu. Taib, seperti itu. Selanjutnya kita kemarin juga sudah mempelajari al-alam dan al-adlu. Ya, jadi al-adlu ini memilih sesuatu dan meninggalkan yang lain ya. Meringkasnya apa? Ringkasnya seluruh nama, wazannya fu'alu. Wazannya fu'alu. Ketika al-alam dan ada al-adlu di sana, maka tidak bertanwin. Bagi yang pernah mempelajari Durusul Lughah jilid 1, ini masuk ke dalam hukum apa? Al-mamnu' min as-sarf. Al-ismul ladzi la yansarif, atau al-mamnu' min as-sarf. As-sarf di sini maksudnya at-tanwin, la yansarif itu tidak bertanwin. Jadi tidak boleh bertanwin. Taib. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Contohnya ada Umaru, Zufaru, Hubalu ya, dan seterusnya. Selanjutnya eh sifat, biasanya sifat yang wazannya, ada sebagian sifat wazannya af'al, nanti muannasnya seperti ini, fa'la, fa'la. Jadi kalau kita memiliki misal aswadu, maka muannasnya adalah sauda'u. Abyadu, putih. Kalau putih untuk perempuan, bayda, bayda. Ahmar, merah, amra. Asfaru, kuning, safra, untuk perempuan. Jadi misal thawbun asfaru, misal ya.
eh, baju warna kuning. Bisa juga misal haqibatun, haqibatun safra'u. Jadi yang pertama wazan af'al na'at untuk atau sifat untuk thawb yang muzakkar, safra na'at atau sifat untuk haqibah yang muannas. Mudah ya, Mahat mudah. Baik. Selanjutnya ini berulang ya sebetulnya di daras ini. Ketika ada bentuk yang mirip, kita jangan salah ya ketika membacanya. Kalau tidak memakai waw, ini umaru, mamnu minas sorof. Kalau ini amrun, amr, amr, amrun. Ini dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab, tentu mamnu minas sorof. Umaro tetap. Kalau nasab, amr menjadi amron. Jadi waw ini kalau kita perhatikan waw ini menjadi pembeda ya. Mana amr, mana umar. Dalam keadaan jar menjadi umaro tetap ya, majrurnya dengan fathah. Kemudian kalau amr menjadi amrin, jangan lupa memakai waw. Ya, mana amar, mana amr, mana umar. Harus dibedakan. Itu dia dari bentuk penulisan pun terlihat dengan jelas. Selanjutnya, naam. Taib. Sebentar. Di sini kita mempelajari sebagian isim. Oh, naam. Zu. Ana lupa. Taib. Kita tahu umahat ya. Kita tahu bahwa an-na'tu itu mengikuti yang namanya al-man'ut. 4 dari 10. Kita sudah mempelajarinya di jilid pertama. Sekarang Anda bilang, di antara kata yang sering menjadi na'tun atau sifatun adalah zu. Ini dia. Adalah zu. Artinya apa? Pemilik. Artinya pemilik. Tapi harus diperhatikan. Perhatikannya, contohnya misal, indi, saya memiliki, daftarun, zu, waraqin, musattarin. Di sini, zu, naat dari daftar. Ya. Kemudian tanda rofanya apa? Tanda rofanya itu dengan al-waw. Zu ini hukumnya seperti abuka, akhuka. Dan ini kita juga sudah pelajari di jilid pertama. Yang kita kenal dengan istilah al-asma al-khamsah. Di mana tanda rofaknya dengan al-waw. Ya. Kemudian tanda nasabnya dengan al-alif. Tanda jarnya dengan al-ya. Taib.
Indi daftarun dzu warakin musattarin. Mafhum Ustaz. Dia naat untuk kata yang marfu maka dia marfu tandanya al-waw. Ya, jadi dalam keadaan rofa menjadi zu, dalam keadaan nasab menjadi za, dalam keadaan jar menjadi zi. Ya. Dan wawu alif ya ini menjadi tanda rofa nasab atau jar. Kebetulan zu di sini dalam keadaan rofa. Kemudian Ana ingin bilang seperti ini. Hmm, ad-daftaru misal ad-daftaru dzu al-waraqi al-musattari jamilun. Jadi kita perhatikan kalau zu ini naat dari daftar dan daftarnya itu ma'rifah, di sini ma'rifahnya oleh alif lam, maka zu mudhaf ilaihnya itu harus memakai alif lam atau harus ma'rifah juga. Kenapa? Karena ingat naat itu mengikuti man'ut dalam segi ma'rifahnya juga. Itu zu. Dalam keadaan nasab misal uridu misal uridu daftaran za waraqin. Ya. Kenapa za? Karena dia naat dari daftar yang mansub tanda nasabnya dengan alif. Daftaran za waraqin musattarin. Seperti itu. Naam. Itu zu. Ada pertanyaan Umhat sebelum Anda lanjut? Ustadz mau nanya, Ustadz. Boleh, silahkan. Berarti du itu dia sebagai naat dan sebagai mudhof ya, Ustadz ya? Betul. Terus warokinnya kan mudhof ulai. Nah, si Betul. musatorinnya itu apa, Ustadz? Kedudukannya Naat. berarti Naat. naat dari, Musatorin. iya, Perhatikan. Ana mau tanyakan. Pasti harusnya sudah bisa. Yang memiliki kertas bergaris. Kira-kira yang bergaris ini sifat untuk apa? Kertas. Untuk kertas. kertas. Nah, gitu. Oh. Jadi al-musattor ini adalah naat dari warok. Al-musattor ini juga naat dari al-warok. Gitu, betul. Tapi dia bukan mudhof ilaih dari waroknya ya, Ustadz. Bukan ya? Bukan, bukan. Kalau mudhof ilaih itu biasanya kepemilikan yang memiliki kertas pemilik garis. Bukan ya. Bukan pemilik yang bergaris. Yang bergaris. Jadi, nah, seperti itu. Iya, Ustadz. Satu lagi, Ustadz, yang urid itu fiil madinya apa ya, Ustadz? Yang yuridu tadi. Aroda. Nah, Harus. dari kata aroda yuridu irodatan. Keinginan, ingin. Aroda yuridu irodatan, ingin. Ya. Nah, Mahat, yang lain silahkan. Ada pertanyaan lagi? Baik. Selanjutnya, sama yang biasa di antara yang biasa menjadi naat itu ada juga akhoru dan ukhro. Akhor dan ukhro. Keduanya artinya yang lainnya. Artinya keduanya yang lainnya. Di mana akhor untuk laki-laki, kalau ukhro untuk perempuan. Misal contohnya ya,
eh apa? Ghaba al-yawma hamidun wa talibun akharu. Hari ini Hamid tidak hadir, ghaib. Dan satu siswa yang lain. Itu ya sifat untuk laki-laki juga, artinya yang lain. Contoh yang ukhra bagaimana Ustaz? Misal hafiztu suratal Baqarah misal. Baqarati wa suratan ukhra. Saya hafal surah Al-Baqarah dan satu surat yang lainnya. Itu akhor dan ukhra. Selanjutnya masih banyak, bukan masih banyak, kebetulan dars ke-16 ini sedikit lebih banyak ya. Taib. Ini anwa'u ma. Macam-macam dari ma. Ma di sini naam, sebetulnya bisa lebih banyak ya. Tapi di sini disebutkan yang pertama ada yang disebut dengan ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah itu menafikan. Menafikan. Dan kata an-nafyu ana biasanya jelaskan dengan ghairul mawjud. Artinya tidak ada. Contoh, misal fahimtu ad-darsa. Saya memahami pelajaran. Pemahamannya ada nggak? Terjadi nggak umahat? Iya, Umahat? terjadi. Ada kan ya? Pahamnya ada. Tetapi kalau anak bilang ma fahimtu ad-dars, maka saya tidak memahami pelajaran dan pemahamannya tidak ada sama sekali. Itu maksud dari ma an-nafiyah, artinya biasanya tidak. Ya. Ma ini bisa masuk ke fi'il al-madhi. Bisa juga masuk ke fi'il mudhari, misal ma adri. Bisa juga kepada jumlah ismiyah. Ma, masalan, ma indi qalamun. Ma fahimtu saya tidak faham, ma adri saya tidak tahu, adro yudri, daro yadri, adro yudri, ma la adri. Naam, daro yadri, la adri, ma adri sama. Maksudnya tidak. Tidak mengetahui ma indi qalamun, saya tidak memiliki pulpen. Itu ma an-nafiyah. Yang kedua adalah ma al-istifhamiyah. Ma al-istifhamiyah ini adalah ma menunjukkan ya apakah, artinya apakah ya. Istifhamiyah itu untuk pertanyaan maksudnya. Untuk pertanyaan. Artinya apakah? Dan ini yang dulu kita pelajari di jilid pertama di awal-awal. Seperti Ana bilang, ma hadza qalamun. Dan kita bilang ma ini al-istifham li ghairil aqil ya. Semoga masih ingat. Kemudian ada pula yang ketiga adalah ma al-mausulah. Dan ini yang sedikit
Mungkin baru ya. Ma'al mausulah. Ma'al mausulah ini artinya yang. Artinya alladzi. Contoh Ustaz, misal atau asyai alladzi biasanya. Asyai sesuatu yang. Sesuatu yang. Atau biasanya diterjemahnya itu apa yang. Kita ambil contoh. Misal, afhamu ma taqulu. Afhamu ma taqulu. Saya memahami ma taqulu. Apa yang kamu katakan. Maksudnya apa? Ya, apa yang kamu katakan. Ini artinya adalah afhamu asyai alladzi taquluhu. Artinya saya memahami sesuatu yang kamu ucapkan, intinya gitu. Baik, contoh yang lain Ustaz. Apa dalam Al-Quran? La a'budu ma ta'budun. La a'budu sesuatu yang kamu sembah. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian contoh yang lain. Lima dalam Al-Quran lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak ucapkan? Apa yang tidak kamu lakukan? Seperti itu. Ustaz, sebetulnya bagaimana sih cara membedakan ma'an nafiyah, ma'al istifhamiyah, ma'al mausulah? Tidak ada jawaban kecuali tergantung konteks, memahami konteks kalimat. Ketika Ana bilang ma hadza, pasti orang yang mendengar itu bukan bimakna an-nafiyah ya, tidak ini, tidak mungkin ya. Ma'na nafiyah tidak ini, atau ma hadza sesuatu yang ini, bukan juga. Memang al-istifhamiyah artinya ya untuk pertanyaan apakah. Umahat bagaimana? Macam ma ini sulitkah? Ada pertanyaan silahkan. Tidak ada. Ulang ya, Ustaz. Aman ya. Taib. Ana rasa cukup. Nah, kita mulai taib ke kitab dulu kayaknya. Taib harus memberikan waktu. Kayaknya kalau ke kitab langsung jangan dulu. Anda berikan waktu untuk memurajaahnya. Anda kasih PR dulu. Ya Allah, kenapa ini? Dan kita bahas daras 17 ya. Kita bahas daras 17. Pelajaran 17. 16 190 109 ya. Taib. Umahat ini jumlahnya ada berapa? 14 Ustaz. 14 ya. Tapi yang Bu Mami tapi masih ada perjalanan Ustaz, belum bisa ikut ini sama Bu Taib. Asy juga minta Mustami ya. Nah, Ana membuat PR, persiapan dengan baik ya untuk mengi'rab.
Taib. Turiduna syai'an. Ya Allah. Ini dia. Aduh. Sebentar ya. Suka macet seperti ini nih. Taib. Taib PR-nya. Turiduna syai'an. 1. Nuridu asya'a katsiratan. Asya'a tidak bertanwin karena mamnu minas sharaf ya. Uridu qalaman. Indi qalamun azraqu. Uridu qalaman ahmara. Uridu daftaran dha warakin musattarin. Ana ma uridu syai'an. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan nomor urutan ya. 7. Nah. 8 halawa. Ini fathah muqaddarah ya. 7 ini 8. Indi haqibatun hamra'u. Uridu mushafan dha harfin kabirin. Khudh hadha an-namudhaj. Taib. Berapa ini? 8, 9, 10, 11. 3 lagi ya. Nah, ini dia. 3 lagi di sini. Hadhihi al-baqaratus sauda. Na'am. Jamilatun. Sya'ru ra'si aswadu. Na'am. Berapa barusan ya? 11, 12, 13, 14, satu lagi ya. Sayyaratul mudhiri khadra'u. Naam. Persiapkan itu dengan baik ya. Taib. Kemudian tugasnya selain itu ummahat ya. Coba isi titik-titik ini dengan fi'il yuridu dengan menyesuaikan ya. Dengan dhamir. Madza kalau ikhwan bukan yuridu berarti ikhwanu kalian berarti. Madza turiduna. Ukhti kalau ukhti berarti hiya. Ukhti turidu. Sampai akhir. Isi ya. Latihan nomor 3. Kalau ini baca saja. Sama hiwar yang di atas juga baca ya. Hiwar yang di atas juga baca. Kemudian ini isi titik-titik ini dengan warna yang sesuai. Sya'ru ra'si misal aswadu. Lihyah itu janggut, lihyatu mu'annas berarti ya karena tak marbutoh. Walihyatuka misal apa? Baydha'u. Misal ya. Seperti itu. Isi ya sama isi 7.
Naam. Kalau ini hanya baca saja 10. Naam. Ini juga isi oleh akhor atau ukhro ya. Sesuaikan. Kalau ini juga 12 isi dengan zu atau za ya. Menyesuaikan. Taib. Ini sisanya kita akan baca. Sisanya kita akan baca bareng. Naam. Itu dia PR Dars 16 ya. Anak kasih waktu untuk memahami materi dan naam, mempersiapkan i'rabnya. Sekarang kita masuk ke ad-darsu as-sabi'a asyara. Pelajaran ke-17. Jadi pekan depan kita mengisi latihannya dan sedikit masuk ke dars 17. Baik, mana ya? Afwan mau bertanya Ustadz, Boleh yang silakan. turidu itu termasuk fiil apa Ustadz? Fi'il mudhari'un. Oh, fiil mudhari. Baik Ustadz. Jazakallahu Ustadz. Iya, naam. Seperti itu. Jadi arada itu fi'il madhinya, yuridu ini fi'il mudhari. Uridu fi'il mudhari untuk dhamir ana. Baik. Ini daras 17. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Pelajaran 17. Taib. Yang pertama, ana ingin membahas fi'il yaro. Yaro ini fi'il mudhari ya, dari kata ro'a yaro. Ini kita membahas yaro-nya, fi'il mudhari, artinya melihat. Kemudian kita bilang huwa yaro. Hiya taro. Ana aro. Anta taro. Sisanya nanti. Ini hanya membahas ada bentuk-bentuk tasrif yang aneh seperti ini gitu ya. Artinya melihat. Artinya melihat. Kemudian di sini ingin membahas sebagian keadaan fi'il mudhari. Ummahat, kita tahu bahwa fi'il mudhari itu ada yang dihukumi mabni, ada yang dihukumi mu'rab. Ya. Kapan fi'il mudhari itu mabni yang sudah kita pelajari? Bersambung dengan nun niswah. Bertemu dengan nun an-niswah. Maka hukumnya apa? Mabni ala apa? Sukun. Mabniun ala sukun. Naam, sahih. Contohnya misal yadhhabna dan tadhhabna. Taib. Naam. Fi'il mudhari juga ada yang mu'rab. Yang mu'rab ini dibagi menjadi dua. Apa saja ummahat? Yang letak Alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un al-khamsah. Sahih. Taib. Taib. Dan keduanya ada 3 keadaan ummahat ya. Dia itu bisa marfu, dia bisa mansub, dan dia bisa majzum. Ini juga sama. Dia bisa marfu, dia bisa mansub, dia bisa majzum. Taib. Pertanyaan selanjutnya, kapan fi'il mudhari itu mansub ummahat? Ketika didahului oleh penasab ya Ustaz.
Sahih. Idza sabaqahu nasibun. Jika mendahului fi'il tersebut nasibun yang memansubkan. Kapan dia majzum? Jika ada yang menjazmkan. Kapan dia majzum? Idza sabaqahu jazimun. Betul. Jika mendahulunya kata yang menjazmkan. Kapan dia marfu? Jika tidak ada yang menasabkan dan Ketika tidak ada menjazmkan. masa kata Sahih. menjazmkan. Idza lam yasbiqhu nasibun au jazimun. Jika tidak mendahulunya kata yang memansubkan atau yang menjazmkan. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Kapan dia mansub, majzum dan marfu'. Taib. Kita sekarang akan mempelajari, Ustadz, kalau kita bilang dia itu hukumnya mansub, kita belum mempelajari ya. Tanda. Kita pelajari dulu tanda. Kalau alladzi lam yatasil bi akhiri, ini Ummahat, apakah di sini ada yang bingung alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un itu fiil-fiilnya yang mana saja? Yazhabu, tadhabu, tadhab, adhabu, tadhabu. Ya, pokoknya yang tidak bersambung dengan alif waw iya. Kemudian nun niswah. Betul yang tadi disebutkan. Dari yadhhabu, huwa, tadhhabu, hiya dan tadhhabu, anta, adhhabu, ana Anda dan nadhhabu, nahnu. nahnu. Kalau al-af'al khamsah yang bersambung dengan alif waw iya. Sebetulnya yang bersambung dengan alif di sini belum disebutkan ya. Maka Anda sebutkan sebagian. Contohnya untuk domir hum yadhhabuna dan tadhhabuna untuk domir antum. Dan untuk domir anti tadhhabina. Ya. Anda sudah jelaskan lebih serinci-rincinya nih. Ya. Kita akan mempelajari tanda. Kalau alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un dalam keadaan rofa, maka tandanya adalah dengan ad-dhamm. Kalau dalam keadaan mansub, tandanya adalah Fathah. al-fathah. Kalau jazm, tandanya Sukun. sukun. Satu lagi, al-af'al al-khamsah dalam keadaan rofa, tandanya Subutun nun. thubutun nun. Kalau dalam keadaan nasab, Hasfun nun. hadfun nun. Dalam keadaan jazm, Adfun. hadfun. Nah, sekarang kita akan bahas, Ustaz, kita tahu dia itu marfu ketika tidak didahului oleh yang menasobkan dan yang menjazmkan. Kalau mansub, dia itu didahului oleh yang memansubkan. Kalau jazm, majzum dia ketika didahului oleh yang menjazmkan. Ustaz bisa beritahu siapa saja yang memansubkan. Kita akan pelajari sekarang. Nasib itu yang memansubkan. Jadi jamaknya itu nawasibu al-mudhari'. Nawasib itu yang memansubkan kata-kata yang memansubkan fi'il mudhari'. Ustaz, apakah kita akan bahas semuanya? Tidak ya. Di jilid kedua ini hanya mempelajari sedikit. Hanya mempelajari sedikit. Anda ingin bilang bahwa sebetulnya ya nantilah kita akan pelajari. Kita akan mempelajari an dan lamut ta'lil. Baik. Ini kalau terasa berat, tolong kasih tahu Ana ya. Pertanyaan pertama sebelum Ana lanjut, Ummahat di sini masih ada yang bingung nggak apa itu yang namanya al-masdar? Kalau masih belum tahu, boleh tanyakan sebelum Ana lanjut nih. Di sini apakah ada yang masih bingung terkait masdar? Jelaskan oleh Ana atau tidak? Al-masdar.
Umahat. Boleh Ustaz diulang Ustaz. Taib. Al-masdar. Ketika mentasrif biasanya familiar ya ketika kita bilang jalasa telah duduk ini fi'il madhi. Yajlisu ini fi'il mudhari. Kedua-duanya fi'il. Masdarnya itu adalah julusan. Ini dia masdar. Jalasa ini fi'il. Yajlisu ini juga fi'il. Julusan ini isim. Kata yang lain Ustaz, ada qara'a, yaqra'u, qira'atan. Ini juga masdar. Dan masdar ini tidak ada apa namanya ya? Tidak ada bentuk paten ya. Kita menghafalnya dari orang Arabnya sana langsung gitu ya. Seperti itu. Taib. Kemudian misal dakhala yadkhulu duhulan. Ini masdar. Ya. Dakhala telah masuk, yadkhulu sedang atau masuk, duhulan masuk. Qara'a membaca, yaqra'u sedang atau akan membaca, qira'atan bacaan. Itu dia masdar. Jelas Masdar jelas Umahat? Jelas. Jelas Allah. Jelas Ustaz. Ustaz minta contohnya Benar, dong Ustaz. Ustaz. Hmm? Contoh kalimat kalau ada masdarnya. Misal ad-dukhulu, misal contohnya. Mana'a al-ustadzu atau yang lebih mudah. Ad-dukhul qabla al-ustadz afdalu. Ad-dukhulu masuk, qabla sebelum, al-ustadz guru, afdalu lebih baik. Baik. Al-khuruju fi asna'id darsi mamnu'un. Keluar di tengah pelajaran dilarang. Gitu kurang lebih. Ya. Misal contoh yang lain, uhibbu qira'atal Qur'ani. Saya mencintai bacaan atau membaca Al-Qur'an. Jelas Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum Ana lanjut. Baik. Kalau difahami, Ana lanjut. Yang pertama, yang memansubkan fi'il mudhari itu adalah an. An. Jadi kalau ada an, setelahnya fi'il mudhari'nya ini hukumnya mansub. Ya. Contohnya an, misal uridu an azhaba. Maka azhaba di sini, ya Allah. Maka azhaba di sini hukumnya mansub, tanda nasabnya dengan fathah.
An tadhhabu. Asalnya tadhhabuna. Maka tadhhabu mansub oleh an. Tanda nasabnya dengan menghapus nun. Karena dia al-af'al al-khumsah. Seperti itu. Ustaz, selanjutnya apa? An ini harus kita fahami. Dia itu harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Harfu nasbin. Maksudnya memansubkan. Mudah ya. Harfu nasbin maksudnya memansubkan mudhari setelahnya. Wa masdarin. Nah ini dia kenapa anak tadi barusan jelaskan bentuk masdar. Wa masdarin maksudnya adalah an ditambah fi'il setelahnya sama dengan al-masdar. An ditambah fi'il setelahnya sama dengan masdar. Misal ada an ditambah yajlisa. Jadi sama dengan julus. Taib. Contoh. Uridu. Misal uridu an aqra'a. Saya ingin membaca. Uridu di sini terdiri dari apa saja? Fi'lun dan Fa'il. fa'il. Fa'ilnya apa? Mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu Ana. ana. Sahih. Kira-kira apa yang saya inginkan ummahat? Uridu an aqra'a. Membaca. Qira'atan. Betul. Saya ingin membaca. Uridu an aqra. Jadi an aqra ini yang diinginkan. Dan yang diinginkan ini ya berarti maf'ul ya. Uridu misal uridu ad-dukhul, saya ingin masuk. Oh berarti ad-dukhula maf'ulun bi. Berarti kalau ini an aqra ini yang diinginkan, inilah yang disebut maf'ulun bi. Ustaz, kok kenapa maf'ulun bi ini bentuknya fi'il? Oh enggak, ini bukan fi'il. An dan fi'il setelahnya sama dengan masdar. Masdarnya apa? Qira'ah. Ustaz, bacanya gimana? Qira'atun, qira'atan, qira'atin, qira'atan. Kenapa? Karena sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu hukumnya nasab. Kalau dia nasab tandanya dengan fathah. Ustaz, masih bingung Ustaz dari an aqra'a sampai qira'atan? Gak perlu bingung, cukup fahami bahwa an ditambah fi'il sama dengan bentuk masdar. Dan ingat, masdar itu isim. Masdar itu isim. Ya. Terakhir, Ana rasa sebagian dulu ya. Pekan depan kita lanjutkan sebagian dari daras yang ini. 17. Istiqbal itu apa? Untuk waktu yang akan datang. Maksudnya apa? Tentu kita tahu ya bahwa al-fi'lu itu ada al-madhi, ada al-mudhari, ada al-amr. Setiap fi'il ini berkaitan dengan waktu. Setiap fi'il madhi waktu apa? Waktu lampau. Kalau al-mudhari sekarang atau akan datang. Kalau al-amr akan datang selalu ya, untuk waktu yang akan datang, tetapi ada permintaan di sana. Kita tahu untuk sekarang dan yang akan datang. Mungkin dua-duanya fi'il mudhari, mungkin. Akan tetapi ketika adaan tasumu misal,
khairul lakum. Kita harus bilang tasumu di sini fi'il mudhari betul dari kata shoma yasumu. Fi'il mudhari berarti ini waktunya sekarang atau yang akan datang betul. Tetapi ketika masuk padanya an, tasumu ini fi'il mudhari ini dijadikan khusus akan datang saja. Ya. Itu maksud wastiqbalin gitu. Naam. Nah, rasa baru satu ya. Kita membahas nawasibul mudhari baruan belum kepada lamu ta'lil dan kita belum betul-betul mengi'rab fi'il mudhari setelah an. Ya, bagaimana mengi'rab serinci-rincinya. Belum ya. Nah, rasa cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan materi ini, kita akan membahas latihan-latihan yang ada di daras 16. Kerjakan dengan baik, fahami kaidahnya sebelum menjawab, karena akan ada i'rab mengi'rab tentunya, dan tidak terpaku ke dalam satu soal satu orang. Enggak ya. Anda akan tanyakan kembali soal atau contoh yang lain tanpa ada persiapan. Anda ingin lihat seberapa paham Ummahat dalam memahami teks dan memahami materi. Ada pertanyaan Umat sebelum Anda tutup? Ustadz, Afwan, nanti minta PDF Ustadz. Boleh, silahkan. Ada lagi? Masih belum begitu paham tentang masdar tadi, cara merubahnya itu Ustaz. Yang an dan qara tadi. Ya, nggak perlu bingung kata Ana. Yang penting an dan fiil setelahnya adalah masdar. Masdar itu adalah isim. Ya, pokoknya masdar itu tidak ada kaidah sama sekali ya bagaimana cara kita menentukan masdar, enggak ya. Itu hanya sebatas hafalan kita ya. Seiring berjalan dengan waktu kita akan banyak menghafal kosakata itu. Nah, ada lagi Ummahat sebelum Ana lanjut? Afwan, sebelum Ana tutup? Ustadz Afwan, masdar itu berarti an plus fiil setelahnya itu khusus mudhari aja ya, Ustadz? Enggak. Ana bilang enggak. Tetapi yang baru kita pelajari, iya, khusus mudhari saja dulu. Ini pertanyaannya, jawabannya kalau Anda jawaban sebetulnya bakalan bingung, maka Anda bilang dari sekarang an yang masuk ke fiil mudhari saja dulu yang baru kita pelajari. Jadi an itu tidak khusus untuk fiil mudhari, enggak. Ada lagi Ummahat? Artinya apa itu Ustaz? Anu Ustaz. Enggak ada artinya. Enggak ada. Enggak ada. Cuman Dia maknanya harfu ada. nasbin gitu ya Ustaz. Ya, artinya tidak ada, tetapi kalau maknanya ada. Dia maknanya itu untuk memansubkan, masdarin itu an dan fiilnya sama dengan masdar, istiqbalin itu menjadikan fiil mudhari'nya untuk waktu yang akan datang. Ada lagi Ummahat? Cukup Ustaz. Baik. Kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiikum.